Apa sih tujuan hidupku? Mengapa aku ada di dunia ini? Apa tujuan hidupku yang di dunia ini? Ada seorang ibu mertua yang kaya raya dan bawel, ingin menguji kesetiaan dari ketiga menantu. Suatu hari dia mengajak menantu pertamanya naik perahu motor ke tengah laut. Di sana dia sengaja menjatuhkan dirinya dari perahu. Ibu mertua ini mungkin tidak bisa renang ya ke dalam air laut. Sang menantu tanpa pikir panjang langsung terjun untuk menyelamatkan ibu mertuanya. Besoknya ketika dia keluar rumah, sang menantu ini, pertama kali dia lihat di depan pagarnya, melihat mobil Toyota Innova terparkir di depan rumah, dan kemudian ada secari kertas tertuliskan dari ibu mertuanya. Kemudian giliran menantu kedua, diajak ke tengah laut, ibu mertuanya juga mau membuktikan kesetiaan mereka, walaupun ibu mertua ini bawel, mungkin mereka maksudnya sudah frustasi dengan kebawelannya, tapi ibu mertua memastikan menantu kedua dan ketiga ini apakah mereka masih setia dengan ibu mertua yang bawel ini. Ke tengah laut lagi diajak pakai perahu motor. Sekali lagi sang ibu mertua pura-pura terjatuh terlempar keluar dari perahu. Karena info dari mantu pertama udah bocor, dapetin ombak. Jadi menantu kedua ini pun pura-pura setia dan melupakan pakaian dan dompetnya. Jadi dia nggak perlu ganti baju atau dia langsung terjun dengan pakaian yang ada yang melekat di dalam tubuh menantu ini, menyelamatkan sang mertua. Besoknya di depan rumah menantu kedua terparkir Toyota Fortuner. Dan kemudian disertai kertas bertuliskan dari ibu mertua. Giliran menantu yang ketiga, dan mungkin masih tahu ceritanya. Menantu ketiga diajak ke tengah laut, sang mertua kembali melakukan gerakan terjun bebas. Tapi apa sekali ini sang menantu yang ketiga malah berkecak pinggang memandangi ibu mertua. Dan ibu mertuanya megap-megap, tolong. Dan menantunya yang ketiga bahkan sempat berkata, rasain mertua bawel. Dia dengan cepat sekali memutar haluan meninggalkan ibu mertua. Esok hari menantu ketiga berjalan keluar dari rumah. Dia melihat sudah terparkir Mercedes-Benz yang keluaran baru seri S kelas 600 beserta tulisan terima kasih dari ayah mertua. Dan itu adalah sebuah cuplikan humor di mana saya ingin membagikan 5 kunci untuk membuka rancangan Tuhan bagi hidup Anda dan saya. Di hari ini kunci kedua adalah masih kita akan melihat beberapa bagian dari kehidupan Yusuf di kitab Kejadian. Kunci keduanya untuk membuka tujuan Tuhan bagi hidup kita adalah kesetiaan. Itu judul pada hari Rabu ini. Judulnya diambil dari ayatnya diambil dari Kejadian 39 ayat 4. Satu ayat saja, maka Yusuf mendapat kasih Tuhan. Dia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumah dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas karunia dan juga kebaikan, kemurahan di mana kami orang-orang yang setia dapat berkumpul di tempat untuk kembali mendengarkan kebenaran firman. Karena kebenaran firman-Mu itulah yang menguatkan kerohanian kami di saat-saat yang genting seperti ini. Biarlah menjadi penghiburan di dalam hidup kami dan juga menjadi Tuhan suatu kekuatan di tengah-tengah masa-masa yang sulit. Kami mau tetap setia sampai kapanpun Tuhan, sampai kedatangan-Mu yang kedua kali, sampai akhir dari kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu yang di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan melihat dengan
poin yang pertama ya, tetap setia. Saya ingin Anda memperhatikan beberapa ayat di sini. Jadi kalau Anda sudah membaca Alkitab, dalam cerita ini, dalam Kejadian pasal 39 ayat 4 sampai 6, di situ kalau Anda membaca sangat bagus sekali ya. Jadi saya rangkumkan aja. Jadi Potifar, Mr. Potifar ini meninggalkan semua yang dia miliki dan dalam perawatan Yusuf. Karena apa? Dia tahu bahwa Yusuf ini setia. Dengan Yusuf sebagai penanggung jawab, dia tidak mempermasalahkan apapun kecuali makanan yang dia makan. Di ayat yang ke-6, seperti yang saya katakan minggu lalu, dikatakan bahwa Yusuf tidak perlu mempermasalahkan apapun kecuali makanan yang dia makan. Ini karena kesetiaan Yusuf dalam apa yang dia lakukan. Sekarang lihat ke bawah sedikit lebih jauh. Nah, kita akan mempersiapkan, nanti Anda bisa membaca ya, ayat yang ke-19 sampai dengan 20. Kita melihat lebih jauh. Setelah penolakan terhadap istri Potifar, setelah dia betul-betul menjaga keintegritasan, kesungguh-sungguhannya, dia tidak begitu, maksudnya dia tidak mengambil godaan dari istri Potifar ini. Apakah Yusuf mendapatkan sesuatu yang baik? Tidak. Apakah Mr. Potifar menghukum istrinya? Tidak juga. Malahan Yusuflah yang dihukum. Malah Yusuf yang dihukum. Dalam Kejadian kita akan baca, Anda bisa membacanya. Siapa istri yang sudah membacanya pada 19 ayat 19 dan 20 kita membacakan. Ayo. Kejadian 19. Baru saja dengar oleh Tuhannya perkataan kejadian seperti kabarnya beginilah. Ini begitulah aku menjadikan berembang itu. Bangkitkan amarahnya. Lalu Yusuf berkata oleh Tuhannya dan dimasukkan ke penjara. Sebab tahanan kerajaan itu kemudian Yusuf. Saya sudah membukanya dengan kesetiaan Yusuf, di mana Yusuf itu diberi segala sesuatu, dipercayakan oleh di dalam perawatan Yusuf. Tapi ketika kejadian itu terjadi dengan Yusuf, istri Potifar berusaha menggoda Yusuf dan Yusuf menolaknya, dan istri Potifar memfitnah Yusuf. Dan kemudian Mr. Potifar akhirnya percaya dengan apa yang dikatakan istrinya. Dan apa yang terjadi? Kesetiaan Yusuf yang sudah mengabdi selama bertahun-tahun atau berbulan-bulan dilupakan begitu saja. Dan tanpa banyak basa-basi, Mr. Potifar mengirim Yusuf, memenjarakan Yusuf karena apa yang telah diperbuat di dalam pikiran Potifar. Wah, kamu kurang ajar banget sama istri, tanpa mengetahui kebenaran dari kesetiaan Yusuf. Yusuf di perjalanan sama tempat tahanan raja bersama tahanan-tahanan yang lain yang sudah melakukan kejahatan. Tapi Yusuf tidak melakukan. Dia enggak bersalah, dia mau menjaga integritasnya ya. Tapi keadilan enggak dia dapat, malah dia di penjara. Yusuf bisa saja mengeluh dengan alasan yang wajar. Alasan Yusuf untuk mengeluh itu masuk akal. Apa yang aku lakukan selama ini sampai hidupku seperti ini. Tidak hanya Yusuf sebagai seorang budak, tapi sekarang dia sebagai seorang tahanan atau seorang penjahat. Ini lebih, posisinya lebih rendah lagi. Dia bisa mengeluh, dia bisa mengatakan kepada Tuhan yang dia sembah, Tuhan apa sih ini? Dia bisa marah, dia bisa meninggalkan imannya, dia bisa tidak percaya lagi kepada Tuhan. Aku sudah melakukan benar, aku sudah melakukan yang terbaik, tetapi aku mendapatkan seperti ini. Saya yakin Anda pernah berpikir, kenapa sih setelah mengikut kebenaran, setelah mengikut Kristus kok hidupku malah seperti ini? Anda pasti pernah berpikir seperti ini. Penuh kesedihan hidupku, penuh penderitaan di dalam hidupku. Jadi saya mau menguatkan Anda.
orang-orang yang percaya, orang-orang yang setia. Dengan empat kata yang tidak perlu diingatkan, tetaplah setia di dalam Tuhan. Walaupun apapun yang terjadi, walaupun tidak ada keadilan, walaupun kita di dalam hidup penuh dengan kesedihan, kita diacuhkan atau kita tidak dihormati lagi, atau kita direndahkan, tetaplah setia dalam. Ini akan menjadi sesuatu yang Anda mengerti dengan baik nanti di akhir dari khotbah saya, bahwa kesetiaan itu sangat penting sekali. Selalu hanyut dalam kesedihan, mengasihani diri sendiri. Kemudian Anda membanding-bandingkan hidup Anda, itu bukan solusinya. Itu bukan sesuatu yang menjadi bahan argumen Anda ungkapkan itu pada Tuhan. Anda hanyut dalam kesedihan, Anda galau, Anda mengasihani diri sendiri. Kemudian Anda membanding-bandingkan hidup Anda. Yusuf bisa seperti itu. Yusuf bisa memikirkan seperti itu. Dia bisa terhanyut di dalam kesedihannya. Aku selama ini percaya dengan Tuhan Potifar, tapi Tuhan Potifar sekarang seperti ini terhadap. Dia bisa mengasihani diri sendiri. Aku sudah diperlakukan tidak adil. Dia bisa mengingat masa lalunya. Ini karena perbuatan saudara-saudaraku. Lihat, kalau aku misalnya masih hidup di tanah kelahiranku bersama ayahku pasti akan menjaga aku, dia akan memeluk aku. Dia bisa memikirkan hal-hal yang seperti itu. Dia sangat sekali rindu akan kasih sayang dari ayahnya. Di masa-masa yang terpuruk seperti itu, kemudian dia membanding-bandingkan hidupnya dengan saudara-saudaranya. Enak aja ya saudaraku, mereka bisa tinggal sama ayahku, tapi aku ada di sini karena perbuatan mereka. Bisa apapun yang meracuni pemikiran Yusuf pada saat itu. Nah, ini juga terjadi kepada kita. Kita bisa sedih, kita bisa terpuruk, kemudian mengasihani diri sendiri, menyalahkan yang lain, membenarkan diri, kemudian Anda membanding-bandingkan hidup Anda dengan masa lalu Anda, dengan hidup sebelum Anda mengenal Tuhan. Dan hasil dari itu semua membuat Anda menjadi lemah dan khawatir. Dan tidak banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena kecewa. Ingat, saat engkau lemah, apa yang saya katakan pada hari ini, iblis masuk. Iblis mengelola kelemahan Anda untuk dijadikan santapan iblis. Tetap setia. Dan hal yang sangat perlu kita perhatikan adalah yang membawa kita kepada hal selanjutnya adalah perkara kecil. Oleh sebab itu kita tidak boleh memandang hal-hal yang sepele. Kita tidak boleh memandang hal-hal kecil di dalam hidup sebagai hal yang tidak penting atau yang tidak berguna. Cuma hal yang baru. Cuma hal yang kecil aja. Tidak begitu penting bagi diri. Kita seringkali kita melewatkan kesempatan karena kita tidak menghargai kesempatan yang Tuhan berikan. Karena kita menjudge, karena kita menghakimi, itu hal yang sepele. Itu yang nanti akan menjatuhkan martabat, menjatuhkan ego. Akhirnya kita lewat aja tanpa kita mengetahui bahwa itu yang Tuhan persiapkan dari perkara kecil untuk perkara besar. Berapa kali kita melewatkan, meremehkan? Berapa kali? Banyak kali. Maka dari itu, dalam hidup jangan dan tidak boleh, jangan pernah memandang hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil. Mungkin dunia tidak mengarah ke sana. Anda memikirkan, itu kan tidak seperti yang dilakukan dunia. Sebagai hal yang tidak penting atau yang tidak berguna hanya karena apa yang Anda lakukan sekarang tidak sesuai
dengan apa yang ada di pikiran Anda. Aduh, aku kerja seperti ini. Terus sebenarnya sudah kuliah. Aku mau jadi manajer atau kerjaan lebih baik. Melakukan seperti itu. Meremehkan. Kita tidak setia dengan perkara kecil. Ya kerja seenaknya saja. Menganggap bahwa aku juga gak akan kerja di sini selamanya. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Maka dengan itu jangan pernah meremehkan perkara kecil, baik di dalam ibadah, di dalam pertemuan ibadah, di dalam pekerjaan, di dalam perkara, di dalam hidupmu. Sesuatu yang Anda perlu bereskan, jangan menganggap itu perkara kecil. Nanti aku bisa selesaikan. Tapi bereskan sekarang. Kemudian saya ingin memohon kepada Anda untuk melawan dan terus melawan pemikiran itu. Karena seringkali hal-hal kecil yang membawa Anda ke hal-hal yang besar. Tuhan sering menguji kita dengan tugas-tugas kecil untuk mengungkapkan apakah hati kita itu murni, apakah hati kita itu setia. Dengan apa? Membayar perpuluhan, membayar janji iman. Ini bagi Anda mungkin perkara kecil. Atau bagi mereka yang ekonominya kurang, ini perkara yang berat sekali untuk Anda lakukan. Anda mungkin mengatakan, ya gereja masih oke kok keuangan. Kemarin pastor sudah tunjukin keuangannya sudah hampir mendekati untuk harga sewa gitu. Nah, biar aja kan ada orang lain yang lebih kaya daripada aku atau lebih mampu daripada aku. Mereka aja. Akhirnya apa? Kita membanding-bandingkan juga diri kita sama yang lain. Padahal berkat itu bukan untuk orang itu, tapi untuk kita. Tapi akhirnya kita alihkan kepada orang itu. Karena kita membandingkan diri kita dengan yang lain. Jadi selalu setia di dalam perkara-perkara kecil. Karena Tuhan sering menguji kita dalam hal-hal yang kecil, mengungkapkan apakah hati kita tetap setia. Tuhan berkata dalam Lukas 16 ayat 10, jika kamu setia dalam hal-hal kecil, kamu akan setia dalam hal-hal besar. Oh, jangan lewatkan ini. Karena Anda tidak suka dengan perkara kecil, karena Anda merasa Anda sudah memiliki kualifikasi yang besar atau yang tinggi, Anda tidak mau perkara kecil. Atau mungkin Anda seorang yang sudah berpengalaman, Anda tidak mau melakukan perkara-perkara yang kecil atau yang sederhana. Suruh aja orang lain, aku juga sudah pengalaman. Jangan pernah melewatkan sesuatu yang besar yang akan Tuhan berikan kepada Anda. Tapi karena Anda tidak mau melakukannya, akhirnya terlewatkan. Sulit untuk tetap setia melakukan sesuatu yang tidak ingin kita lakukan. Sulit sekali, saya tahu. Ego kita jadi turun. Saya tahu. Sulit sekali. Sulit untuk tetap setia melakukan sesuatu yang tidak ingin kita lakukan. Sulit sekali. Sulit untuk terus melakukan yang terbaik ketika Anda memiliki sedikit atau tidak ada gairah untuk apa yang Anda lakukan. Kalau Anda nggak ada semangat, Anda tidak ada niat, jadi Anda sulit untuk memberikan yang terbaik. Untuk memberikan yang terbaik harus penuh dengan semangat, penuh dengan gairah, penuh dengan niat. Tapi kalau Anda tidak memiliki semangat, tidak memiliki gairah, sulit Anda akan memberikan yang terbaik. Tapi alasan mengapa ini penting, mengapa untuk memperhatikan perkara-perkara kecil ini penting adalah karena Tuhan sedang melihat kondisi hati kita. Dan Dia berkata, atau mungkin Dia berpikir, ya Tuhan berpikir, jika orang ini memiliki karakter untuk setia pada sesuatu yang tidak ingin mereka lakukan, betapa lebih setianya orang itu. Ya nggak? Kalau kita menguji kesetiaan orang, uji aja sama orang yang tidak suka melakukan hal itu. Pasti orang itu akan, kalau saya kerja ya, di bagian hal yang mungkin yang dia benci sekali.
Terus bos ini kasih tugas di bagian yang dia benci, di dalam komputer atau apa. Pasti orang ini nggak akan kasih yang terbaik karena aku nggak suka ini duduk di komputer. Aku nggak suka. Tapi seringkali Tuhan memberikan itu kepada kita karena Tuhan mau kita memiliki karakter yang setia. Walaupun kita tidak suka apa yang kita lakukan. Tapi bagi saya melakukan ini bukan untuk saya sendiri, tapi saya melakukan ini untuk Tuhan yang saya sembah. Ketika saya membuka kunci tujuan Tuhan di dalam hidup saya, ketika saya mulai setia, bukan berarti mudah, dan bukan berarti Anda tidak akan pernah putus asa. Dan selalu, kadang-kadang saya mau putus asa, itu bukan sesuatu yang mudah sekali ya untuk setia, tetap setia. Tetapi yang dimaksud adalah Anda memahami dan menerapkan prinsip yang terdapat di dalam Kolose 3 ayat 23 dan dibacakan. Kolose 3 ayat 23. Saya pernah di dalam persimpangan jalan. Aku akan tetap setia atau tidak? Kolose 3 ayat 23 kalau dibaca. Kolose 3 ayat 23 kalau yang kamu berbuatlah Tuhan dan bukan untuk manusia. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk saya, bukan untuk manusia. Anda datang ke gereja ini bukan untuk saya. Anda melakukan pelayanan ini bukan untuk saya, tapi Anda melakukan pelayanan ini sepenuhnya untuk Tuhan. Jadi Anda nggak perlu membanding-bandingkan diri Anda dengan yang lain. Sulit bagi saya. Saya juga pernah mengalami suatu kebingungan. Aku mau terus di gereja komersial selagi saya lagi naik daun ya, udah pekerjaan sibuk sekarang. Karena kita di komunitas itu selalu aktif kan. Ada kegiatan dalam seminggu itu. Aku mau meninggalkan atau tidak, sulit atau tetap setia. Ada waktunya saya mau putus asa di dalam pelayanan. Selama saya melayani Tuhan sampai saat ini pun kadang-kadang saya berpikir ada keputusasaan, melihat atau mungkin tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Saya merasa down, saya merasa putus asa. Sulit sekali untuk menjaga kesetiaan, tapi Anda bisa, saya bisa, Anda bisa. Amin. Karena apapun juga yang kamu berbuatlah dengan segenap hatimu semuanya. Seperti itu Tuhan, bukan manusia. Nah, itu membawa kita kepada kenapa kita harus setia. Pentingnya kesetiaan. Walaupun Yusuf pada saat itu tidak mengerti bahwa penderitaan yang dialami bertubi-tubi, lama sekali bagi Yusuf akan menjadi kunci yang akan membuka seluruh tujuan masa depannya. Dia nggak tahu, dia nggak bisa melihat jauh ke depan. Inilah sebabnya mengapa Anda harus menolak pemikiran yang mengatakan saya akan setia dan itu saya mencapai hal-hal yang selalu saya setia. Atau saya akan melakukan yang terbaik setelah saya mencapai ke posisi yang saya inginkan. Lalu saya akan, kalau misalnya kita bekerja dalam pekerjaan saya kan, kalau misalnya saya dapat pekerjaan HRD ya saya akan lembur-lembur nggak ada masalah. Tapi pekerjaan seperti ini mulai bangun. Jadi Anda harus menolak pemikiran yang mengatakan seperti itu. Namun sekali lagi saya tekankan, hal yang sangat ini tidak sesuai dengan harapanmu. Mungkin Anda sekarang di dalam hidup atau di dalam kondisi apa yang Anda lakukan sekarang tidak sesuai dengan angan-angan, dengan harapan, dengan cita-cita yang Anda sudah cita-citakan. Tapi Anda masih melakukannya sampai sekarang, itu kemungkinan bisa menjadi kunci yang membuka tujuan masa depan. Jadi lakukan dengan setia. Perhatikan di ayat Kejadian 39 ayat 5 kalau Anda kembali lagi ke ayat bacaan kita. Kalau Anda tadi membaca ayat kelima, saya akan baca untuk saudara ini.
Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya di atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di dalam. Perhatikan itu, luar biasa ya. Ketika Anda setia, bukan hanya Anda yang diberkati, namun orang Mesir itu, perusahaan di mana Anda bekerja juga akan diberkati. Luar biasa. Inilah pentingnya setia. Jelas sekali dikatakan bahwa Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan bukan hanya ada di dalam rumahnya aja, atas segala milik dari orang Mesir itu, baik di rumah maupun usahanya Potifar. Wah, luar biasa. Maka dari itu sikap kita bagaimana dengan pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada Anda? Murung, seenaknya saja, Anda malas-malasan, atau sikap kita betul-betul seperti Yusuf, setia? Bahkan saat dia dijebloskan ke penjara, Yusuf, dia tetap setia. Luar biasa Yusuf. Di dalam ayat 30, di dalam ayat 21 sampai dengan 23, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Ayat ke-23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Luar biasa. Dan itu yang saya garis bawahi. Apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Tuhan Maha Segala-Galanya. Kita hanya butuh setia. Di masa-masa sulit seperti ini, ada yang punya usaha sendiri, ada yang bekerja di sebuah perusahaan, tetap setia. Tetap setia kepada apa yang Tuhan sudah berikan. Maka dari itu di dalam penjara pun yang dia sebenarnya bisa mengeluh, yang dia bisa aku lebih enak jadi orang suruhan Potifar, dia bisa membanding-bandingkan lagi posisinya sekarang. Disitulah Yusuf masih setia. Jadi karena dimulai dari apa? Dari dasar integritasnya dia sampai dia bisa seperti ini. Basic atau dasar dari semua itu integritasnya dia pada Tuhan. Apa yang dikerjakan, dalam arti segala usahamu dibuat Tuhan berhasil ketika kita setia. Bagaimana kita setia? Bagaimana Anda di dalam konteks kesetiaan ini? Bagaimana kesetiaan Anda kepada Tuhan? Itulah pentingnya kesetiaan di dalam Tuhan. Dan di dalam perkara apapun yang kita lakukan, itu penting sekali. Nah, ini kunci yang kedua, ini adalah akan membuka seluruh tujuan masa depan kita kalau kita setia kepada perkara-perkara, walaupun itu perkara kecil, walaupun itu perkara yang kita benci, kita tidak suka. Karena untuk mendapatkan suatu terobosan, untuk mendapatkan pekerjaan atau usaha, itu nggak gampang. Itu datangnya dari apa? Tuhan yang membuka lapangan pekerjaan itu. Sulit sekali kalau Tuhan nggak berkenan. Dan ada orang-orang yang tahu kebenaran. Anda mungkin sampai saat ini masih employed, masih bekerja. Puji Tuhan. Tapi jangan pernah Anda tidak setia dengan apa yang adalah dari Tuhan. Tetap setia. Karena kesetiaan itu sangat berarti untuk mengakses perkara-perkara besar dalam hidup Anda. Mari kita berdoa.